Perkenankan kami menyampaikan secara ringkas apa yang dilakukan oleh kementerian kami dengan adanya permintaan efisiensi dari Dirjen Anggaran sebesar 14,3 triliun. Kita bisa lihat dari slide yang akan ditampilkan, tabel halaman 11. Kalau tadi pengantarnya sama dengan Pak Mendikbud, ya, ada impres, kemudian ada atau ketentuan yang berlaku tentang efisiensi atau pemotongan anggaran, dan dengan menggunakan dasar hukum putusan yang sudah ada, kami mencoba untuk menyisir anggaran Kemdikbud antara pagu awal, kemudian efisiensi yang diminta oleh Dirjen Anggaran, serta usulan dari Kemdikbud untuk mempertahankan kinerja atau tugas fungsi yang harus kami emban untuk tahun anggaran 2025. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui semua, anggaran Kemdikbud itu sebetulnya anggaran yang sifatnya numpang liwat. Jadi kami terima anggaran semula berdasarkan pagu awal 56,607 triliun. Itu sebagian besar langsung disampaikan ke perguruan tinggi penerima maupun mahasiswa penerima beasiswa. Jadi yang dikelola oleh kantor kementerian kami itu sangat minim. Kira-kira dari pengalaman kami selama ini, yang dikelola oleh kantor di kementerian itu tidak lebih dari 10% dari total pagu anggaran Kemdikbud. Jadi artinya kalau yang disampaikan langsung pada perguruan tinggi atau pada siswa mahasiswa atau dosen itu sangat tidak mungkin dilakukan efisiensi. Ya, oleh karena itu kalau kita melihat dari tabel yang ada di dalam tayangan, kita lihat dulu untuk uraian terkait dengan anggaran non-efisiensi rupiah murni. Artinya menurut ketentuan yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Menteri Mendikbud, itu yang gaji tunjangan pegawai, tunjangan dosen, beasiswa itu tidak terkena efisiensi. Oleh karena itu dalam paparan kami, pagu awal untuk gaji dan tunjangan pegawai itu 13,512 triliun memang tidak kena efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sehingga kami tetap usulkan sejumlah itu. Tunjangan dosen non-PNS 2,7 triliun, efisiensi LUDJA sebesar 676 sekian miliar. Kami usulkan karena ini tidak terkena efisiensi, maka kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi sehingga pemotongannya itu 0%. Kembali ke angka 2,7 triliun. Bantuan sosial, beasiswa, ada KIP kuliah, awalnya 14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Dirjen Anggaran sebesar 1,31 triliun, 9%. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula
yaitu 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi. BPI, pagu awalnya 194 miliar, 7 miliar, kena efisiensi oleh DJA sebesar 19,47 miliar atau 10%. Kami kembalikan lagi ke pagu semula karena ini tidak terkena efisiensi. Demikian juga dengan beasiswa adik, pagu awalnya 213,73 miliar. Kami kembalikan meskipun dipotong oleh efisiensi DJA 10%, kami kembalikan ke pagu semula 213,73 miliar. Kemudian beasiswa KNB, kerjasama negara berkembang, Selatan, pagu awalnya 85,348 miliar, dipotong oleh DJA 25%, kami kembalikan pada pagu semula 85,348 miliar, karena kategorinya tidak kena efisiensi. Beasiswa dosen dan tendik dalam dan luar negeri, pagu awalnya 236,8 miliar, efisiensi DJA 25%, kami kembalikan lagi pada pagu awal 236,8 miliar rupiah. Sehingga untuk komponen ini, gaji, tunjangan, dan beasiswa, itu pagu yang kami usulkan, yaitu pagu semula sebesar 31,645 triliun. Berikutnya kita lihat pos yang lain. Di uraian ada anggaran layanan publik rupiah murni. Ada beberapa komponen di sini, yaitu yang pertama program Quick Win, Sekolah Unggul Garuda, pagu awal 2 triliun, efisiensi oleh DJA 60%. Nah, karena ini program Quick Win unggulan cepat, maka kami usulkan kembali supaya pagunya tetap pada posisi 2 triliun. Selain itu ada bantuan lembaga dengan menggunakan rupiah murni. Ada BOPTN, pagunya 6,018 triliun. Itu dikenakan efisiensi dirjen anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Berikutnya, revitalisasi perguruan tinggi negeri. Ini juga pagu awal kami 856,2 miliar, dipotong 5%. Kami minta kembali pada pagu semula. Nah, sebelum itu kita lihat BPP TNBH. BPP PTNBH itu pagu awalnya 2,37 triliun, dipotong 50% oleh efisiensi DJA, dan ini kami mencoba untuk mengurangi potongan tersebut, sehingga kami usulkan efisiensi yang dilakukan semula 1,185 triliun menjadi 711,081
miliar, 30% dari 50% yang sebelumnya. Jadi ini kita ikuti potongannya efisiensi meskipun tidak sebesar yang mereka lakukan, karena ini juga kalau besar pemotongan efisiensinya ini, kembali PTNBH juga akan terpaksa menaikkan sebagian dari uang kuliah mahasiswanya. Kemudian pusat unggulan antar perguruan tinggi, ini bantuan pada perguruan tinggi, pagu awal 250 miliar, diusulkan efisiensi oleh DJA 50%, kami kembalikan lagi pada pagu awal karena ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau nggak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah. Bantuan pada PTS dianggarkan pagu awal 365,3 miliar, diusulkan dipotong efisiensi DJA 50%, kami juga usulkan kembali pada pagu awal 6,5,3 triliun miliar, supaya PTS tersebut juga tidak harus menaikkan uang kuliahnya, supaya tetap bisa beroperasi dengan normal. Sehingga untuk komponen yang layanan publik rupiah murni ini, itu tinggal 6, efisiensinya adalah 1,551,851,401, 1,5 triliun. Ya, mohon maaf, tadi ada program lainnya di bawah nomor 5 ini. Ini yang memang pemotongan yang sesuai instruksi dari pemerintah untuk perjalanan dinas, belanja barang, belanja modal, dan sebagainya. Itu kita kumpulkan. Kami mengikuti efisiensi oleh Dirjen Anggaran sebesar 43%. Tetap seperti itu, sehingga efisiensi yang kami lakukan untuk Kemendikti Saintek untuk porsi ini adalah 1,5,41 triliun. Nah, yang terakhir di bawah, program sumber dana non rupiah murni. Ini dana pinjaman maupun dana investasi dari berbagai sumber dana untuk pengembangan perguruan tinggi. Ada SBSN, PLN, Mantu Negeri, ada PNBP, BLU, dan lainnya. Kalau yang komponen ini, kami ikuti penuh usulan efisiensi dari Dirjen Anggaran. Ya, kita lihat di sini, semuanya yang mereka usulkan, itu kami ikuti karena memang ini dampaknya mungkin penundaan penyelesaian. Kebanyakan ini bukan fisik untuk pengembangan kampus. Kalau memang ada pengurangan efisiensi, berarti penyelesaiannya akan mengalami penundaan pada tahap berikutnya. Jadi total yang akan dilakukan efisiensi oleh Kemdikti Saintek jumlahnya sebesar 6,785 triliun. Ya, dari 14,3 triliun yang usulkan oleh DJA. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen PNS sebesar 2,5 triliun yang sudah dapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan untuk dibayarkan. Nah, dengan posisi ini, saya berharap Bapak Ibu anggota terhormat Komisi 10 bisa memperjuangkan supaya
pemotongan atau efisiensi Kemdikbudristek tidak 14,3 tapi menjadi hanya 6,785 triliun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.